Dari kesempatan yang sangat singkat ini, saya tidak akan bicara pupuk dalam konteks teori yang rumit, ya, reaksi kimia segala macam tidak. Jadi saya hanya bicara yang singkat-singkat, yang praktis berkaitan dengan pengalaman saya di dunia tanaman pada umumnya dan buah pada khususnya dalam kurun waktu yang cukup lama. Pupuk itu apa dong? Pupuk itu bahan yang diberikan ke dalam tanah. Bisa organik, bisa anorganik. Tujuannya untuk apa? Untuk memberi nutrisi kepada tanaman agar tanaman itu bisa tumbuh. Nah, tanaman itu bisa tumbuh kalau nutrisi yang ada di dalam tanah itu cukup. Mas Agus, minta tolong. Ya. Ya, selanjutnya. Ya, kenapa tanah harus dipupuk? Tanah harus dipupuk itu karena unsur hara dalam tanah itu terus berkurang, ya, dari waktu ke waktu. Yang menyebabkan unsur hara berkurang itu paling pertama adalah dia terikut bersama hasil panen. Ada satu literatur yang pernah saya baca, ada tanaman mangga berumur 8 tahun dipanen kira-kira 80 kg. Dari 80 kg buah yang dipanen itu ada sekitar 4,6 kg nitrogen yang terikut bersama hasil panen. Selain terikut bersama hasil panen, unsur hara itu juga berkurang pertama karena pencucian yang sangat intensif ya. Contohnya oleh hujan, kemudian aliran permukaan, dan sebagainya. Kemudian unsur hara juga itu hilang karena terserap oleh gulma. Gulma itu tanaman yang tumbuh pada suatu waktu dan tempat yang tidak dikehendaki. Selain itu, hara juga terikat di dalam tanah sehingga dia tidak tersedia bagi tanaman dan tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Selanjutnya, Mas Agus. Prinsip dasar pemupukan itu ada 4. Pertama adalah tepat jenis, tepat dosis, kemudian tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Tepat jenis ini ada kaitannya dengan tepat waktu ya. Artinya apa? Pada fase-fase pertumbuhan tanaman itu dibutuhkan pupuk jenis-jenis tertentu. Contohnya nitrogen. Pada fase pertumbuhan tanaman ini tidak perlu diberikan pupuk yang konsentrasinya tinggi atau tingkat kebutuhannya tinggi untuk pupuk kalium misalnya. Kemudian kalau kita bicara tentang tepat cara, banyak orang yang salah dalam menerapkan cara pemupukan. Contohnya, pupuk yang diberikan sekedarnya di atas permukaan tanah, tidak ditutup. Kemudian pupuk yang diberikan terlalu jauh dari akar, ya, sehingga pada saat pupuk itu diberikan, pupuk itu tidak bisa memberikan manfaat bagi tanaman. Kembali ke soal tepat dosis. Kalau kita bicara soal dosis, kadang-kadang orang punya keinginan yang berlebih terhadap pupuk yang diberikan. Contohnya ya, pupuk hanya membutuhkan tanaman hanya membutuhkan pupuk itu kira-kira 200 gram. Lalu orang berpikir bahwa kalau kita beri 300 atau 400 gram, itu mungkin pertumbuhannya akan luar biasa. Itu suatu hal yang keliru. Ya. Sehingga dengan tidak menerapkan 4 tepat ini, itu tanaman akan satu bisa mati. Yang kedua, tanaman bisa berubah. Saya kasih contoh begini. Pada tanaman-tanaman semusim, contohnya padi misalnya, ya, pemberian nitrogen yang berlebihan itu akan menghasilkan struktur sel yang lebih berair, sehingga dia menjadi lebih sukulen. Nah, ketika dia menjadi lebih sukulen, tanaman-tanaman itu, khususnya padi, akan lebih gampang roboh. Dia juga akan lebih gampang terserang oleh penyakit. Kemudian yang berikutnya adalah kelebihan pemberian pupuk itu bisa menyebabkan tanam jadi rusak, ya, memadat, strukturnya menjadi lebih kuat, sehingga akar justru tidak bisa masuk dan tumbuh dengan baik di tanah tersebut. Akibatnya pertumbuhan tanaman menjadi tidak baik. Kemudian kelebihan pupuk juga
tentunya adalah satu hal yang sifatnya pemborosan. Bayangkan bahwa jika pupuk sekarang cukup langka dengan harga yang cukup mahal, kemudian diberikan dengan cara yang salah, waktu yang salah, dosis yang salah, itu adalah satu pemborosan tentunya. Ya. Selanjutnya Mas Agus. Langsung lagi Mas Agus. Lagi. Ya. Dari kita bicara tentang cara pemupukan dan sebagainya, kita bicara yang singkat saja karena saya akan lebih fokus ke arah pupuk, pemberian pupuk untuk tanaman di slide belakang. Yang pertama adalah pupuk diklasifikasikan berdasar kandungan unsur haranya. Pupuk itu ada yang unsur haranya tunggal. Contoh paling banyak beredar di Indonesia itu adalah pupuk urea, SP36. Urea itu mengandung nitrogen, SP36 itu mengandung fosfat, dan kalium klorida itu mengandung kalium atau potasium. Selain pupuk tunggal, itu ada yang namanya pupuk majemuk atau compound fertilizer. Pupuk majemuk ini intinya mengandung lebih dari satu unsur hara makro. Bisa kombinasi antara nitrogen dengan fosfat, nitrogen dengan kalium, kalium dengan fosfat, kalium fosfat nitrogen, kalium fosfat nitrogen, magnesium dan sebagainya. Selanjutnya Mas Agus. Kemudian pupuk juga bisa dilihat dari jenis unsur hara yang dikandungnya. Unsur hara makro, tadi sudah saya sebutkan nitrogen, fosfat, kalium, kemudian kalsium, magnesium. Ini 5 unsur ini adalah unsur hara makro, terbagi menjadi makro primer dan makro sekunder. Kemudian pupuk juga mengandung unsur hara mikro, ya, besi, boron, seng, molybdenum, tembaga dan sebagainya. Lanjut Mas Agus. Kemudian pupuk juga bisa diklasifikasikan berdasarkan cara pembuatannya. Ada yang disebut dengan pupuk alam atau pupuk organik dan pupuk buatan atau anorganik yang saya sebutkan tadi. Jadi semua pupuk itu mengandung bahan kimia. Jadi tidak kurang tepat ya. Istilahnya kalau kita menyebut mengandung kimia, suatu pupuk tertentu mengandung bahan kimia, itu mengasumsikan bahwa pupuk yang lain tidak mengandung bahan kimia. Tidak seperti itu. Tapi yang membedakannya adalah cara sintesisnya atau cara pembuatannya saja. Lanjut Mas Agus. Lanjut lagi aja. Ya. Sekarang kita mulai fokus di pemupukan tanaman buah. Ini saya berikan contoh 4 pupuk yang biasa saya gunakan untuk memupuk tanaman. Tidak terbatas itu di pot maupun di lahan. Pupuk untuk tanaman yang kecil, seperti yang disampaikan oleh Mas Nur Prayudyanto tadi, ketika dia menanam anggur dalam pot, itu adalah pupuk-pupuk yang banyak mengandung unsur hara nitrogen dan fosfat. Nitrogen pada tanaman muda itu sangat banyak dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan vegetatif yang cepat. Ya. Sementara fosfat itu lebih banyak digunakan untuk merangsang pertumbuhan akar, sehingga akar itu menjadi lebih lebat. Oleh karena itu, untuk tanaman-tanaman muda, ya, tanaman muda yang baru selesai transplant, kemudian kurang dari 1 tahun, itu sebaiknya pupuk yang digunakan adalah pupuk yang mengandung kombinasi hara, nitrogen, dan fosfat dalam persentase yang lebih tinggi dibanding kalium. Ini adalah contoh pupuk komersil ya. Ada yang namanya Ultrafos, Merauke MAP, DAP, dan Ultradap. Jadi kita tidak perlu mencampur-campur, ini sudah siap digunakan. Slide selanjutnya, Mas Agus. Tadi tanaman kecil. Sekarang kita menuju ke tanaman muda. Ada istilah TBM-nya, tanaman belum menghasilkan. Tanaman yang belum menghasilkan ini dalam proses pertumbuhannya butuh asupan hara makro yang jumlahnya itu seimbang. Sehingga yang paling bagus dibelikan adalah
pupuk-pupuk NPK yang sifatnya balance. Balance itu komposisi antara nitrogen, nitrogen, fosfat, dan kalium itu seimbang. Di pasaran itu banyak terdapat pupuk-pupuk NPK yang beraneka ragam. Selain komposisi 15-15, kita juga bisa menemukan komposisi 16-16, 20-20, bahkan yang dalam kasus-kasus tertentu bisa ditemukan NPK yang komposisinya itu 30-30-30. Dengan demikian kandungan hara makronya sangat tinggi. Ini hanya bisa didapat jika kita bisa punya hubungan dengan pabrikan, di mana kita menghendaki pupuk yang sifatnya customized, ya, dalam skala yang sangat luas. Nah, pupuk untuk yang NPK ini kita sarankan diberikan kepada tanaman muda yang belum menghasilkan, kira-kira berumur 1 sampai 4 tahun, ya. 1 sampai 4 tahun. Selanjutnya, Mas Agus. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Pemupukan tanaman buah untuk tanaman yang dewasa. Pupuk untuk tanaman dewasa itu membutuhkan asupan kalium dan fosfat yang tinggi. Dalam beberapa kasus tanaman tertentu, nitrogen itu justru dibatasi. Tetapi di beberapa tanaman kayak anggur misalnya, itu harus ada tambahan nitrogen, tapi dalam jumlah yang sedikit. Kita tidak perlu bikin formulasi sendiri jika tanaman kita terbatas. Kita cukup datang ke toko untuk membeli pupuk-pupuk yang dijual secara komersial. Yang paling umum digunakan untuk pupuk-pupuk yang digunakan untuk tanaman yang siap untuk dibungakan atau berbuah adalah pupuk MKP. Di pasaran itu ada 2 macam, MKP dan DKP. MKP itu singkatan dari monokalium fosfat. DKP itu double kalium fosfat. Monokalium fosfat itu kandungan utamanya adalah fosfat, ya, kalium. Kalium kira-kira sekitar 52%, sementara fosfatnya adalah 34%. Cara aplikasinya gimana? Cara aplikasi kalau di lahan itu adalah dengan cara dibikin parit atau lubang kecil di sekitar perakaran. Sementara ada juga yang menggunakan cara dikocor. Kemudian ada juga yang menggunakan cara kombinasi antara ditanam di lahan atau disemprot atau dispray. Efek pemberian MKP pada tanaman-tanaman yang dewasa, apalagi tanaman yang sudah pernah berbuah, ini akan sangat bagus, ya, sangat bagus. Contoh untuk mangga, ya. Mangga itu akan berbuah setelah mengalami 60 hari periode kering. 60 hari periode kering itu katakan musim kemarau dimulai bulan awal Mei. Kira-kira akhir Mei atau awal Juni, pohon-pohon yang biasanya berbunga pada musim kemarau setelah mengalami periode kering seperti mangga dan rambutan itu diberikan pupuk NKP, ya. Jadi pupuk NKP ini akan merangsang atau menginduksi pembungaan setelah tanaman mengalami periode kering 60 hari. Efek yang ditimbulkan adalah bunga akan lebih serempak. Selain bunga lebih serempak, volume bunga juga akan sangat banyak. Selanjutnya, nah, setelah tanaman itu berbunga dan berbuah, yang paling penting dilakukan untuk tanaman yang selesai berbunga dan memasuki pembesaran buah, maafin. Halo. Halo. Mute, ya. Mute. Itu kepencet mute, Mas. Di unmute dulu. Sudah itu? Ya, sudah kedengaran. Ya. Iya, jadi pemupukan tanaman buah khusus untuk tanaman yang sudah selesai berbunga. Masa periode berikutnya adalah pembesaran bakal buah dan buah.
Pupuk yang paling direkomendasikan untuk tanaman-tanaman yang memasuki periode tumbuh seperti ini adalah pupuk yang mengandung kalium dan nitrogen. Nitrogennya tidak perlu tinggi-tinggi, cukup kira-kira 13-15%, sementara kaliumnya itu sekitar 46-60%. Kita juga tidak perlu repot untuk memformulasikan pupuk buah ini, karena di pasaran sudah tersedia pupuk yang namanya pupuk KNO3. Ya, pupuk KNO3 cukup banyak merek. Yang saya sampaikan di materi ini ada 5 merek. Ini yang paling banyak ditemukan di pasaran. Selain pupuk KNO3, yang perlu ditambahkan adalah unsur kalsium dan boron. Boron itu akan banyak membantu proses pembesaran buah, ya, proses pembesaran buah. Sementara kalsium itu akan sangat banyak dibutuhkan untuk memperkuat dinding sel. Banyak kasus ditemukan buah itu berkembang dengan baik, besar ukurannya. Namun pada saat-saat tertentu ditemukan banyak kasus buah itu crack atau pecah, ya. Buah yang crack atau pecah itu mengalami kekurangan unsur hara kalsium. Unsur hara kalsium itu paling banyak dibutuhkan untuk memperkuat dinding sel. Jadi gambaran sederhananya begini, jika ada perubahan kadar air tanah yang mendadak, misalnya dari musim peralihan dari musim kemarau menjadi musim penghujan, hujan tiba-tiba turun, hujan akan memasukkan air ke dalam sekitar perakaran. Akar akan menyerap air dengan cepat. Air yang diserap dengan cepat itu akan ditranslokasikan ke seluruh tubuh tanaman. Nah, kecepatan penyerapan air oleh akar ini tidak diikuti oleh kemampuan dinding sel untuk berkembang. Akibatnya dinding sel menjadi pecah. Ya. Manifestasi dari dinding sel yang pecah ini akan terlihat sebagai buah yang crack atau pecah. Banyak terdapat pada buah nangka, mangga, jambu, bahkan juga anggur. Ya. Jadi ini perubahan kadar air yang mendadak. Oleh karena itu untuk mengantisipasi terjadinya kasus ini, lebih baik disiapkan pemberian pupuk yang mengandung unsur kalsium. Selanjutnya. Nah, ini contoh tadi saya sampaikan tentang pupuk NPK yang bentuknya bulat-bulat, rel ya. Rel. Ini pupuk yang bentuknya seperti tablet. Pupuk ini customize. Customize itu artinya kadang-kadang konsumen yang skala usaha taninya besar itu membutuhkan pupuk yang tidak rumit, tidak ribet caranya ketika diaplikasikan ke tanaman. Nah, NPK tablet seperti ini banyak membantu ya. Kalau kita punya pot, tanaman buah dalam pot, katakan ukurannya 60 cm, kita punya pupuk NPK tablet yang ukurannya 5 gram. Ukurannya 5 gram per tablet, kita butuh 20 gram. Nah, kita cukup memberikan 4 buah tablet ke dalam pupuk, ke dalam pot tersebut. Lanjut, Mas Agus. Ini pupuk mikro. Lanjut. Ya, pupuk mikro. Mikro itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Tetapi jika tidak terpenuhi jumlah yang sedikit itu, pengaruhnya terhadap tanaman itu akan sangat luar biasa. Kita bisa lihat contohnya di sini. Formasi polen, kemudian pembentukan biji, kemudian formasi klorofil, kemudian pembentukan karbohidrat, dan sebagainya. Meskipun istilahnya mikro, namun kebutuhannya tetap harus dipenuhi, ya, tetap harus dipenuhi. Lanjut saja. Lanjut saja, Mas Agus. Lanjut.
Ini tadi sudah dibahas oleh Mas Joko. Nah, kita khusus bicara tentang pemupukan tabu lampot. Tabu lampot itu masalah utamanya adalah media tanam terbatas. Kira-kira yang paling banyak dilakukan di Indonesia itu hanya berkisar antara 20 sampai 100 liter, ya, volume pot. Kalau volume pot 100 liter itu kira-kira isinya hanya 80% atau 80 liter. Jadi media tanam yang terbatas itu menjadi satu problem. Nah, pupuk tabu lampot itu bisa dilakukan dengan cara penaburan. Penaburan itu dilakukan penaburan di atas media tanam. Bisa juga dilakukan dengan pengocoran, bisa juga dilakukan lewat daun, atau kombinasi. Jadi penaburan, pengocoran, dan pemupukan lewat daun. Di beberapa tempat yang jumlah tabu lampotnya cukup banyak, dilakukan pemupukan lewat saluran irigasi. Pemupukan lewat saluran irigasi ini sangat bagus ya, karena hasilnya akan lebih optimal. Kenapa lebih optimal? Air yang diberikan ke dalam pot itu jumlahnya bisa diatur. Air yang diberikan ke dalam pot itu juga sudah mengandung pupuk. Jumlah pupuknya bisa diatur. Sehingga seperti yang saya bilang tadi, vertigasi ini akan memberikan hasil yang lebih optimal, ya, karena mengkombinasikan antara penyiraman dan pemupukan. Yang terakhir adalah karena media tanam tabu lampot yang terbatas, secara rutin harus diberikan pupuk organik. Ya. Pupuk organik ini bertujuan untuk memberikan nutrisi kepada media, pada akhirnya juga memberikan nutrisi kepada tanaman. Pupuk organik yang bisa diberikan kepada tabu lampot itu bentuknya bisa padatan, bisa air rendaman, dan bisa pupuk organik cair. Air rendaman itu bagaimana? Seperti orang bikin teh. Jadi pupuk kandang dimasukkan ke dalam karung goni, kemudian dimasukkan ke dalam tong atau drum, dibikin menggantung, diisi air kira-kira 3/4-nya. Dalam waktu-waktu tertentu, katakan 2 hari sekali, karung goni yang mengandung pupuk kandang itu diangkat dan diturunkan. Jika pupuk kandang yang digunakan adalah pupuk kandang jadi, bukan pupuk kandang segar, setiap 2 hari sekali airnya itu bisa dipanen, ya, bisa dipanen untuk menyiram. Ini satu hal yang sangat baik, ya, terutama bagi tanaman. Karena pemberian pupuk organik secara teratur akan membuat tanaman menjadi lebih subur. Saya kira itu saja yang mau saya sampaikan, karena waktu yang sangat terbatas. Atas perhatian dan atensinya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wiwi. Ini